Perkenalkan, nama saya Walmi Leniari Alfatwari Sinaga, saya dari kelompok 3. Halo, nama saya Muhammad Irfani, NIM 191123123100001 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabi Ansari, NIM 19105122 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rehanah dengan NIM 19105122220018 dari kelompok 3. Dan ada aku, Nur Anissa Masari dari kelompok 3 dengan NIM 1910512120005. Nama saya Regita Kidatianti, NIM 19105122220003 dari kelompok 3. Saya Zura Jannati Khairul Nisa dengan NIM 19105121200008 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aslamiyah, NIM 19105122200014 dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atika Nurhalisah dengan NIM 19105121200009 dari kelompok 3. Video ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas mata kuliah Kesuburan dan Kesehatan Tanah tentang evaluasi unsur hara dalam tanah dengan topik perangkat uji tanah sawah. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan tentang perangkat uji tanah sawah. Dan berikut adalah anggota dari kelompok 3. Perangkat uji tanah sawah. Alat bantu analisis kadar hara tanah NPK dan pH tanah sawah digunakan di lapangan dengan cepat, mudah dan murah, serta akurat. Selanjutnya yaitu manfaat perangkat uji tanah sawah, yaitu menetapkan kadar hara N, P, dan K tanah. Kadar hara N, P, dan K tanah yang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, menentukan dosis rekomendasi pemupukan N, P, dan K sesuai kelas status hara. Terakhir, menghemat penggunaan pupuk, meningkatkan pendapatan petani, dan menekan pencemaran lingkungan. Prinsip kerja perangkat uji tanah sawah, yaitu mengukur kadar hara N, P, dan K tanah dalam bentuk tersedia, atau hara yang larut dan atau terikat lemah dalam kompleks jerapan koloid tanah. Selanjutnya yaitu kadar tersebut ditentukan dengan cara mengekstrak dan mengukur hara tersedia di dalam tanah. Makanya, pereaksi atau bahan kimia yang digunakan dalam alat uji tanah ini terdiri atas larutan pengekstrak dan pembangkit warna. Terus ada 1 unit perangkat uji tanah sawah terdiri dari 1 paket bahan kimia dan alat untuk ekstraksi kadar N, P, K, dan pH. Yang kedua, bagan warna untuk penetapan kadar pH, N, P, dan K. Yang ketiga, buku petunjuk penggunaan serta rekomendasi pupuk untuk padi sawah. Yang keempat, bagan warna daun atau BWD. Implikasi penggunaan perangkat uji tanah sawah. 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan menambah keuntungan secara ekonomi. Dosis pupuk untuk padi sawah lebih tepat dan efisien dan penerapannya dapat menjangkau wilayah yang luas. Yang kedua, dapat menekan pencemaran lingkungan dari badan air atau nitrat dan dalam tanah atau logam berat dari pupuk. Yang ketiga, menghemat pemakaian pupuk secara nasional dan devisa negara. Cara penetapan status hara nitrogen. Yang pertama, status N tanah. Unsur hara N dalam tanah sangat mobil, sehingga mudah hilang karena menguap atau tercuci, di mana N mudah berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya seperti NH4 menjadi NO, N2O, NH3. Tanaman yang kekurangan N akan tumbuh kerdil, daun berwarna kuning dan mudah gugur, pembuangan terlambat, dan pertumbuhan akar terbatas, sehingga produksi rendah. Kekurangan N dapat diperbaiki dengan pemupukan N dalam berbagai bentuk seperti urea, ZA, DPA, pupuk majemuk, NPK, dan pupuk organik seperti kompos, azolla, pupuk hijau, dan kotoran ternak. Yang kedua, penetapan status N tanah. Caranya yaitu 1 setengah sendok kecil contoh tanah atau 0,5 cm dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, tambahkan 2 ml per reaksi N-1, diaduk sampai merata atau homogen.
Yang ketiga, tambahkan 2 ml reaksi N-2 dikocok rata. Keempat, tambahkan 3 tetes reaksi N-3 dan dikocok rata. Yang kelima, tambahkan 5-10 butir reaksi N-4, kemudian dikocok sampai rata. Yang keenam, didiamkan selama 10 menit. Ketujuh, bandingkan warna yang timbul dalam larutan jernih dengan bagan warna N tanah dan baca status hara N tanah. Cara penetapan status hara fosfor. Yang pertama, status fosfor tanah. Sumber hara fosfor berasal dari pupuk sp36, DAP, P alam, pupuk NPK majemuk dapat memenuhi kebutuhan tanaman akan hara fosfor. Pemberian pupuk fosfor harus tepat dosis, jenis, cara, dan waktu agar lebih efisien. Fosfor dalam tanah terdiri dari fosfor anorganik dan fosfor organik yang berasal dari bahan organik dan mineral yang mengandung P atau apatit. Unsur fosfor dalam tanah rendah karena fosfor terikat oleh liat. Bahan organik serat oksidasi besi dan aluminium pada tanah yang pH-nya rendah, atau tanah masam dengan pH 4-5,5, dan oleh kalsium dan magnesium pada tanah yang pH tinggi, yaitu antara 7-8. Yang kedua, penetapan status fosfor tanah. Caranya yaitu 1,5 sendok kecil contoh tanah atau 0,5 cm dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan 3 ml reaksi P-1, kemudian diaduk sampai merata. Yang ketiga, menambahkan 5-10 butir reaksi P-2, kemudian dikocok sampai rata. Yang keempat, didiamkan kurang lebih 10 menit. Dan yang terakhir, warna yang timbul dalam larutan jernih dibandingkan dengan bagan warna P tanah dan baca status hara fosfor tanah. Cara penetapan status hara kalium. A. Status kalium tanah. Unsur hara kalium merupakan unsur hara utama ketiga yang diperlukan tanaman dalam jumlah besar. Unsur tersebut dapat dalam bentuk mobil, sehingga mudah hilang tercuci. Bila terjadi kekurangan unsur K, tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama penyakit. Proses metabolismenya terganggu, sehingga kualitas dan kuantitas produksi padinya yang rendah. Sumber kalium berasal dari pupuk anorganik seperti KCl dan NPK. Pada tanaman padi, sebagian hara kalium dari pupuk dapat digantikan oleh jerami padi yang dikembalikan sebagai pupuk organik. Kadar kalium dalam jerami umumnya sekitar 1%, sehingga dalam 5 ton jerami terdapat sekitar 50 kg kalium atau setara K2O KCl. Yang kedua, penetapan status kalium tanah. Dengan cara 1. Setengah sendok kecil contoh tanah atau 0,5 cm dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 2 ml reaksi K-1, kemudian dikocok sampai rata. Yang ketiga, tambahkan 1 tetes reaksi K-2 dan dikocok selama 1 menit. Dan yang keempat, tambahkan 1 tetes reaksi K-3 dan dikocok rata. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Yang keenam, warna yang timbul dalam larutan jernih dibandingkan dengan bagan warna K tanah dan baca status hara K tanah. Demikian penjelasan dari saya mewakili kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.